Lurah Oesapa Selatan, Robert Yohanes komit membubarkan pesta-pesta yang digelar pada setiap rumah warga Kelurahan Oesapa Selatan. Bentuk tindakan tegas dilakukan dengan mengeluarkan surat resmi pelarangan pesta rumah. Jika didapati, maka akan langsung dibubarkan. Dia juga mengatakan selalu berkoordinasi bersama Babin Kamtipnas Kelurahan untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi sesuai dengan sanksi yang kita kasih itu denda, terus mungkin denda itu bisa juga kita suruh kerja bakti kah. Kalau memang dia sudah melampaui ya kita sesuaikan dengan surat yang ada itu. Ya. Tapi memang kalau pesta pasti kita bubarkan. Karena kemarin itu kita rapat koordinasi dengan pemerintah, rapat terakhir. Itu Pak pejabat sementara asisten pemerintahan sudah memberi deadline kita bahwa sambutan pun ditiadakan, terutama orang mati. Itu ditiadakan sementara karena menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Kupang Dr. Herman Usman mengapresiasi langkah yang dilakukan Lurah Oesapa Selatan. Herman mengatakan mendukung langkah yang dilakukan Lurah sebagai penanggung jawab wilayah tersebut. Begini, protokol kami aturan itu hanya 50% dan sampai jam 9. Tetapi situasional. Jadi kalau Lurah, Babinsa dan Babin Kamtipmas melihat makin menggila, hentikan, tidak ada masalah. Karena mereka buat itu demi kebaikan, bukan untuk menyusahkan orang, demi kebaikan umum. Tindakan yang dilakukan oleh Lurah Oesapa sendiri, saya setuju, saya dukung. Karena begini, dia buat itu bukan berdasarkan dia punya kemauan pribadi, pasti bergugus tugas kelurahan. Ada Babinsa berdasarkan situasi, kan situasional. Ya toh, kalau ada penambahan, kenapa? Kalau dia mungkin mau mempertahankan dia punya daerah tetap hijau atau tetap kuning atau sudah merah, dia yang tahu. Kira-kira untuk kelurahan-kelurahan lain mungkin kalau saya tadi bilang, kalau kelurahan lain memang ada yang mau dia buat begitu, asal surat resmi beritahu, adalah pendekatan edukasi. Jadi prinsipnya edukasi persuasif. Satu. Yang kedua, koordinasi dengan kepolisian, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Lapor, yang ketiga, lapor wali kota. Titik. Jangan takut. Tindakan itu bisa diambil ya Bapak? Saya setuju, karena itu demi kepentingan umum. Dia punya pertimbangan, tidak mungkin dia hanya berinstruksi. Meskipun kami hanya beritahu 50% dan sampai jam 9. Tapi situasional, demi masyarakat, mengapa tidak? Terkecuali kedukaan, karena kedukaannya saya marah. Karena begini, pesta nikah, pesta sambut baru, pesta apa, itu direncanakan. Dan direncanakan itu bisa ditunda. Tapi kalau kedukaan tidak bisa ditunda. Titik. Hingga Selasa 8 Desember 2020, sudah 400 lebih warga kota positif COVID dan menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun karantina mandiri. Pasien positif COVID juga tersebar merata pada 51 kelurahan di Kota Kupang. Sesuai data akumulasi, tertinggi pada Kelurahan Sikumana dan terendah berada di Kelurahan LLBK. Jadi Rudolf, AFB TV melaporkan.